Hai, namaku Zela and welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ngelukis bareng aku beberapa jajanan Korea yang terkenal banget. Video ini akan terbagi dalam dua part dan sekarang adalah part pertamanya. Daripada kelamaan, yuk langsung ke videonya. Untuk peralatannya, aku menggunakan drawing pen, kemudian cat air dari Mia Watercolor. Aku juga menggunakan brush yang berukuran kecil karena ini enak untuk membuat detail pada lukisan makanan. Jajanan pertama dari Korea Selatan yang akan aku lukis adalah takochi. Takochi adalah jajanan terkenal dari Korea yang terbuat dari potongan kecil daging ayam yang diselingi oleh daun bawang. Semuanya disusun dengan tusuk sate, kemudian dibakar dengan bumbu rasa pedas, manis, dan juga gurih. Jadi bisa dibilang ini mirip dengan sate. Selain daging ayam, biasanya takochi juga menggunakan dari daging sapi maupun seafood. Di sini aku juga membuat versi daging sapi dan juga udang. Nah, untuk susunan takochi yang daging sapi, aku menggunakan tomat dan juga bawang. Untuk menggambar udang, pertama kita membuat angka 6. Di bagian ujung atasnya kita membuat lancip untuk bagian ekornya. Lalu kita beri garis-garis seperti ini di bagian daging udangnya. Lalu aku akan menggunakan warna dasar dari yellow ochre dengan menggunakan banyak air. Selagi permukaan masih basah, aku menumpuk dengan yellow ochre yang lebih tebal sehingga akan ada perbedaan warna seperti ini. Kemudian dengan warna yang lebih gelap, aku akan membuat area-area yang lebih gelap sebagai bagian yang terbakar. Nah, untuk warna dasar udang, aku menggunakan warna oranye kekuningan. Gunakan warna oranye yang lebih pekat di sekitar garis-garis dari tubuh udang dan juga ujung ekor. Terakhir, untuk menambahkan efek dari warna udang yang terbakar, aku menggunakan warna oranye kecoklatan. Hidangan selanjutnya yang udah jadi favoritku adalah Korean hot dogs atau Korean kondok. Hidangan ini terdiri dari sosis yang dilumuri atau dibalut dengan adonan tepung dan juga ragi. Lalu dilapisi lagi oleh tepung panir atau tepung roti, kemudian digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Selain isian sosis, ada beberapa variasi dari hotdog lainnya, seperti keju mozzarella, ataupun omuk atau otak-otak khas dari Korea. Untuk rasa originalnya, biasanya setelah matang akan dibaluri oleh gula. Tapi kalian juga bisa menambahkan saus lain seperti saus tomat, mustard, ataupun mayo. Ada juga variasi lain, yaitu dengan membaluri adonan dengan potongan kentang seperti yang aku gambar di bagian paling kiri.
Setelah warna dasarnya kering, mulai menambahkan detail dengan warna yang lebih gelap. Di sini aku hanya membuat titik-titik kecil secara random aja. Tapi untuk menambahkan efek gelap dan terang, aku menggunakan detail ini lebih banyak di bagian bawah saja. Detail ini akan membuat tekstur seperti tepung roti yang telah digoreng. Aku juga melakukan hal yang sama untuk hotdog kentang ini. Aku hanya menambahkan warna gelap sebagai bayangan di bagian sela-sela antara kentangnya aja ya. Dan untuk warna yang paling gelap aku menggunakannya hanya di sisi tepi dari hotdognya saja. Tambahkan warna gelap di bagian sela-selanya sedikit saja ya, supaya untuk menambahkan detail dan juga tekstur. Untuk hotdog yang terakhir ini agak spesial karena ini adonan tepungnya dicampur dengan tinta cumi-cumi jadi berwarna hitam, dan di bagian bawahnya ini adalah sosis yang dibuat mekar. Kalau kamu suka nonton drama Korea ataupun film dari Korea, pasti kamu udah nggak asing sama yang satu ini. Namanya tteokbokki. Ini adalah hidangan yang lumrah banget di Korea, terbuat dari tok atau kue dari tepung beras. Ada juga tambahan omuk, yaitu semacam otak-otak, telur rebus ataupun mie. Lalu menggunakan kuah dari gochujang atau pasta cabai yang terkenal dari Korea. Rasanya pedas manis dan juga lembut dari kue berasnya. Sama seperti sebelumnya, aku akan menggunakan warna dasar dulu, dan memang warna paling aman untuk bagian makanan ini adalah yellow ochre yang dicampur dengan warna putih dan banyak air. Lalu kemudian aku mulai membangun warna merahnya. Di sini aku akan mulai dengan warna oranye kemerahan dulu atau vermilion. Kemudian selanjutnya aku akan membuat lapisan warna lagi dengan warna merah yang lebih gelap. Pastikan juga sisakan bagian yang terang supaya masih terlihat dimensinya antara warna terang dan juga warna gelapnya. Kue beras yang tertumpuk di bagian bawah, kalian bisa menggunakan warna merah yang lebih gelap. Untuk warna dasar sausnya, aku menggunakan warna merah terang. Untuk menciptakan bayangan pada kue beras dan juga sausnya, aku menggunakan warna merah yang lebih gelap di bagian tepinya. Kemudian untuk sentuhan akhir, aku menambahkan
taburan daun bawang. Di sini aku menggunakan warna hijau muda dicampur sedikit hijau olive. Bagian paling akhir adalah menambahkan highlight dengan kuas warna putih untuk menunjukkan definisi pada saus dan kue berasnya untuk memberi kesan mengkilap. Nah, segitu dulu untuk video part 1 ini ya. Kita akan melukis hidangan Korea lainnya di part selanjutnya. See you on the next video. Bye!